Selamat sore buat kita semua, abang-abang Anda, senior, teman-teman, rekan jurnalis. Hari ini saya kira di tahun ini pertemuan besar buat media, karena di sini ada kurang lebih 40 media, kita bisa bersama di satu tempat. Saya kira ini di awal tahun. Terima kasih buat undangan yang sudah disampaikan dan dihadiri hari ini. Adapun acara kita hari ini adalah sosialisasi beban tetap Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar. Nanti kita akan berdiskusi, tapi sifatnya ini adalah sosialisasi, penyampaian bagaimana kebijakan ini bisa hadir. Nanti akan dijelaskan Bapak Zulkifli atau Ibu Berliana. Kemudian nanti kita ada sesi diskusi yang bisa membawakan kita diskusi dua alur yang dikoordinasi oleh Bang Tadi atau Bang Jadi. Saya kira itu pengantar dari kita. Kita akan mulai acara talkshow ini dan kita mulai dari doa kepada Bang Wasito. Abang Anda kami persilakan untuk membawakan di dalam doa mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada manajemen Perumda Tirtauli, kawan-kawan dari media. Sebelum kita mulai acara, kita akan memanjatkan doa kepada Bapak kita, kiranya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Yang berbahagia ini dengan nikmat sehat dan keluangan waktu yang Engkau berikan, kami dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penetapan bulan tetap pada pelanggan Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar di Simalungun, Siantar Hotel ini. Ya Allah, Zat yang Maha mengatur segalanya, berkahi dan ridhoilah kegiatan ini agar berjalan lancar dan hasil yang sesuai yang diharapkan. Ya Allah, bimbinglah nantinya para pembicara dalam menyampaikan materi kegiatan dengan jelas, dan bukakanlah juga pemahaman kepada para peserta agar pesan yang disampaikan di atas makmur yang selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, kesalahan-kesalahan kami, dan bimbinglah kami ya Allah agar tetap di jalan-Mu. Hari ini yang akan kita lalui dengan santai, yang akan dibawakan oleh Abang Dedi yang biasa kita panggil di lapangan Bapak Di. Kalau Bapak Di, kami persilakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama di jantungan apa? Biar semangat. Putih kok udah ngantuk-ngantuk semua. Soalnya udah jam sore, perut pun udah lapar. Baik, untuk memulai acara ini, yaitu acara talkshow sosialisasi beban tetap yang langsung dihadirin oleh Pak Direktur, yaitu Pak Zulkifli, serta Ibu siapa tadi ini? Berliana. Kebetulan kedua pimpinan Perumda Tirtauli hadir pada saat hari ini. Ini suatu momen, Pak Direktur, Bu Direktur, ini sungguh sangat luar biasa, Artinya perusahaan umum daerah mampu mengumpulkan insan-insan jurnalis yang cukup
luar biasa ini. Artinya ini langkah awal. Artinya ini langkah awal bagaimana nanti pemerintah Kota Pematang Siantar dengan wali kotanya yang baru bisa seperti ini, bisa bersinergi seperti ini, seperti melakukan sosialisasi seperti ini, talk show atau diskusi-diskusi sharing seperti saat ini. Hari ini kita mengikuti kegiatan talk show, yaitu dalam rangka acara talk show sosialisasi beban tetap. Saat ini perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar senantiasa berupaya untuk tetap eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Sebagai perusahaan air minum yang melayani penduduk di Kota Pematang Siantar dan Simalungun, Perumda Tirtauli harus mampu mengikuti perkembangan yang terjadi akibat pertambahan penduduk, permintaan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, tetapi dengan harga yang masih terjangkau. Untuk itu, pada hari ini kita akan langsung berbincang-bincang tentang persoalan beban tetap yang menjadi salah satu pendapatan Perumda Tirtauli, seperti tarif air, beban tetap pemeliharaan meter air, dan pendapatan air lain selain perpipaan. Untuk itu, biar tidak mengurangi, artinya mempercepat diskusi ini, kita akan langsung tawarkan kepada Pak Dirut untuk memberi penjelasan-penjelasan yang apa yang nanti menjadi kebutuhan daripada kawan-kawan yang hadir pada saat hari ini. Untuk itu kami persilakan Pak Dirut untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan beban tetap itu. Untuk itu kami persilakan Pak Dirut menyampaikan kepada kawan-kawan, karena banyak kawan-kawan ini nggak tahu beban tetapnya apa gitu. Yang dimaksud beban tetap itu seperti apa. Jadi hari ini kita hadir pada hari ini akan mengetahui seperti apa yang dimaksud dengan beban tetap itu oleh PD Perumda. Aku masih lupa aja, asik PDAM ya. Rupanya Perumda sekarang sudah berubah menjadi Perumda, Perusahaan Umum Daerah. Untuk itu kami persilakan Pak dengan senang hati. Terima kasih Pak Zunaidi ya. Nanti saya panggil Bang Babe ya. Babe aja, kalau Babe aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman insan pers yang terutama di Pemprov ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya terhadap undangan kami. Kami hari ini ingin sambung rasa berbagi tentang apa itu beban tetap. Kami nanti ingin mendapat mungkin kita nanti bisa diskusi, tapi sebelumnya kami jelaskan apa yang dimaksud beban tetap dan bagaimana penerapannya. Sebetulnya beban tetap ini bukanlah hal baru bagi Kota Pematang Siantar. Sudah pernah kita terapkan sebelum tahun 2013. Tetapi 2013 dia hilang. Beban tetap ini juga dipakai oleh PLN dan Telkom. Tetap ada namanya beban tetap. Beban tetap ini itu tujuan kita adalah sebetulnya yang paling utama ini mendorong pelanggan agar memakai air sebanyak kebutuhan pokok agar pelanggan lebih sehat. Jadi ada hubungannya dengan menyehatkan penduduk juga atau masyarakat. Kenapa? Karena dari data kami
itu ada 22.000 orang yang tidak pakai air kita, dia nol sama sekali, tidak dipakai. Kemudian ada 20.000 pelanggan makainya di bawah 10 kubik. Padahal kebutuhan terhadap air itu untuk kebutuhan pokok adalah sesuai dengan permen PU, dia adalah 10 meter kubik per bulan per rumah tangga. 10 meter kubik per pelanggan per rumah tangga. Artinya kalau satu rumah itu ada 4 orang, maka dibagi 4, jadi satu orang itu 60 liter per orang per hari. Mari kita hitung. Kita mandi pakai ember kecil 20 liter, apakah cukup? Tidak. Paling sedikit orang mandi itu 25 liter sekali mandi. 2 kali 50. Tinggallah 10 liter lagi untuk masak makanan, minuman, dan mencuci sayuran. Baju nggak termasuk. Untung saja kalau kita nyuci baju itu dijemur. Kalau pakai air PDM Perumda Tirtauli, maka kita menjamin tidak ada kuman atau bakteri di dalamnya karena kita berikan disinfektan. Artinya kalau kita pakai itu betul-betul bersih. Tapi kalau pelanggan ngambil dari sumur atau sumur bor, itu memang kelihatannya putih. Kalau dia ada septic tank berjarak 12 meter, itu pasti kumannya masuk ke dalam sumur bor yang kita isap. Walaupun bersih, kita mandi sama dengan mandi air comberan. Resikonya apa? Disentri, tipus, kolera, di semua di situ. Semua di dalam air itu. Itulah yang kita mandikan. Program nasional adalah memberantas stunting. Apakah stunting itu? Anak yang tiap sebulan sekali sakit dikarenakan lingkungan yang tidak bersih, tidak higienis, itu akan memakan kuman itu dan langsung sakit. Biasanya anak kecil, balita yang paling sering itu sebulan sekali sakit. Kalau dia sakit, maka makanan yang dia makan itu hanya untuk menyembuhkan penyakitnya, sehingga pertumbuhan badannya terhambat. Beda dengan daerah yang sanitasinya bagus, dia setiap saat makan, maka itu untuk pertumbuhan badannya, dan itu memang program nasional. Kalau di rumah tidak pakai air, berarti dia menggunakan air lain. Tidak mungkin dia tidak mandi, tidak mungkin dia tidak makan, tidak minum, tidak mencuci baju, pasti dia gunakan air lain. Kalau dia gunakan air lain, pasti tidak higienis. Makanya itu kita mendorong agar pelanggan memanfaatkan air kita minimal kebutuhan pokok saja. Minimal kebutuhan pokok saja, artinya makan, minum, mandi dia janganlah pakai air gor. Pakailah air Perumda yang dijamin tidak ada bakterinya, karena ada sisa klor. Kami memeriksa air kami semua, ada sisa klor di situ. Apakah makna dari sisa klor itu? Masih ada pembunuh kuman di dalam air itu, sehingga walaupun ada kuman dia tetap dibunuhnya. Tujuan kita tadi mendorong masyarakat agar menggunakan air kita minimal 10 kubik dan sekaligus menyehatkan pelanggan. Itu tujuan utama. Kalau dari landasan hukumnya dia ada beban tetap. Jadi pendapatan air itu dibagi 4. Tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter, dan pendapatan air. Ini adalah termasuk pendapatan air. Jadi kami tidak akan pisah-pisahkan lagi termasuk pemeliharaan meter, bahwa ini untuk meter, tidak. Dia menjadi bagian pendapatan air dan menjadi pendapatan yang bisa dianggap sebagai biaya pendapatan rata-rata. Jadi pendapatan rata-rata hanya dihitung dari pendapatan air.
tidak jual pipa. Perumda hanya mengambil pembayaran dari air. Kalau pasang baru itu kita sebetulnya subsidi karena meter tidak dihitung ke dalam. Artinya kita rugi untuk pasang pipa, termasuk pasang pipa untuk distribusi itu kita tidak ngambil keuntungan. Hanya berapa yang dibayarnya itu yang kita pasangkan. Yang kami ambil adalah harga air. Itu saja, tidak ada lain. Jadi kami hanya jualan air, bukan jual pipa, apalagi jual pasang baru. Apabila pelanggan tidak pakai air, dia dihitung 10 kubik. Dia pakai 2 kubik, tetap dihitung 10 kubik. Tetapi kalau dia sudah pakai 10 kubik, itu tidak ada perubahan apapun. Sama saja dengan yang dulu. Kalau dia tetap di atas 10 kubik, itu tidak ada penambahan apapun, tidak ada perubahan apapun. Sama saja. Karena tarifnya masih tarif 2013, tidak berubah. Jadi kami hanya mendorong agar pelanggan memakai air kita. Sebagai gambaran, inilah pelanggan kami, ada hampir 70.000 pelanggan semuanya, dan pasang barunya itu berkisar 2.000 sampai 1.500 per tahun pertambahannya, dan ini yang syukur. 2013 itu pendapatan kita naik sangat tajam karena ini naik tarif hampir 100%. Makanya pendapatannya naik, tetapi ini turun, terus turun sampai 2018. Kenapa turun? Banyak usaha tidak mau lagi pakai air kita karena mahal, banyak yang menutup meterannya, dan hampir semua usaha, rumah makan, salon, itu nggak pakai air kita, pakai air sumur. Tetapi 2019 sampai 2020 kita berhasil menaikkan pendapatan, dan ini sudah hampir mengembalikan sampai 2016. Jadi kita sudah berhasil menaikkannya. Yang kaya-kaya ini melakukan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Tetapi nyatanya masyarakat kaya ini tidak mau pakai air kita. Dia pakai sumur bor, industri pakai, niaga pakai sumur bor. Rumah makan pun yang rumah tangga RT 4, RT 5, RT 6 itu sudah pada lari semua. Itulah kondisi saat ini. Kalau kita tidak full cost recovery, maka gubernur akan mendesak Pemko untuk mensubsidi PDA perumdanya. Satu. Yang kedua, 3 tahun berturut-turut kita tidak full cost recovery, maka kita bisa dikerjasamakan, di joinkan, misalnya gini, karena PDAM itu harusnya 100% wewenang kepala daerah. Tarifnya tergantung kepala daerah. Dia mau buat baik, mau matikan PDAM pun bisa, perumda. Tarifnya kalau disesuaikan, maka dia akan mati sendiri. Nah, oleh karena itu Permendagri 21 mengisyaratkan boleh kerjasama, boleh swasta masuk, boleh suntik modalnya, swasta yang ambil alih. Kedua, di-join. Kalau kita sudah sehat, tentu joinnya ke Tirtanadi. Berarti di sini tidak ada lagi direksi, yang ada kepala cabang, dan pegawai dia tidak akan mau terima semua. Dia akan hubar habirkan. Ketiga, dijadikan UPT seperti UPT Humbang, atau di sini kita punya UPT untuk sanitasi itu sudah ada. Nah, Perumda Tirta Uli sebetulnya sudah bagus. Kita nomor 2 terbesar, dan cuma 4 di Sumatera Utara dari 19 itu yang sehat, termasuk kita. Cuman kita harus kejar ini full cost recovery. Full cost recovery itu apa? Seluruh biaya yang timbul harus bisa ditutupin oleh pendapatan air. Itu kewajiban. Tidak ada masalah Permendagri 70 dan 71 terutama, setiap tahun harusnya dievaluasi tarif airnya. Kenapa?
Itu lebih baik jauh daripada kita naikkan 100%. Mungkin kita naik 4%, 5%, 6% setiap tahun, sesuaikan saja. Inflasi kan terus, harga bahan kan terus naik, harga listrik terus naik. Jadi evaluasi aja pelan-pelan, sehingga kita bisa tetap eksis. Tetapi kalau mau membunuh Perumda, tak usah naikkan tarifnya, dia akan mati sendiri. Jadi kalau kami ini hanya operator saja, tapi yang megang kendali adalah kepala daerah dengan kewenangan tarifnya. Oleh karena itu, sebetulnya selayaknya dari hitungan ini 2013, 2021 ada 8 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif. Sudah berapakah naik harga dasar listrik? Sudah berapakah inflasi? Sudah berapakah harga barang naik? Itu hitungan kita, itu 30% harusnya tarif disesuaikan. Mengingat pandemi tahun ini, kita nggak bisa lakukan itu. Dia ditunda 6 bulan. Artinya jangan kenalah masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu kemana pendapatan kita yang naik? Kami akan gunakan perbaikan pipa bocor, rehabilitasi pipa distribusi. Kita ada tengok di Jalan Merdeka itu kami pasang pipa 6 inci demikian panjang. Dan itu sebetulnya bank sumut BRI itu kekurangan air. Pipa kita terlalu kecil, sehingga begitu kita besarkan ke 6 inci, dia minta oke, kalian cukup naikkan meteran kami, dia minta 2 inci. Jadi seperti itulah, pipa kita banyaknya masih kecil-kecil. Jadi kami perlu banyak dana untuk melakukan rehabilitasi pipa ini. Tentu saja rekan-rekan pers yang kami hormati, kami akan melakukan sosialisasi yang sama di 8 kecamatan. Izinkan kami melakukan sosialisasi dan marilah kita ikut bersama agar kami bisa menyampaikan apa yang ada program kami ini kepada masyarakat dan agar masyarakat tahu apa sebenarnya yang kami programkan ini. Mohon izin, mohon bantuannya agar kami mudah memberikan pemahaman kepada semua orang. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Siap. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Bu Berliana? Ada tambahan sedikit karena kawan-kawan ini udah numpuk ini di benaknya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang aku yakin ini. Ya udah, kalau mau nanya tenang, dari dijelaskan sama Bu Berliana. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Salam sejahtera kepada kita semua. Selamat sore pada Pemret yang hadir pada acara kegiatan ini. Kami juga sangat mengapresiasi atas adanya kehadiran dari para Pemret di sini. Tadi juga sudah disampaikan sama Bapak Dirut, kami di sini dari manajemen. Saya hanya menambahkan sedikit saja karena semua tadi sudah dipresentasikan sama Bapak. Di sini saya sebagai Direktur Umum menyampaikan dengan adanya beban tetap ini itu sama dengan pemberlakuannya seperti pembayaran Telkom dan PLN tadi. Jadi kalau di Telkom atau di PLN ada namanya abonmen atau yang lain istilahnya. Dan di sini saya hanya menyampaikan bahwa di air minum kami menggunakan dengan beban tetap. Dan untuk peraturan dan ketentuan yang lainnya masih tetap mengacu pada yang lama. Nah, di pandemi ini juga kami sampaikan tunggakan-tunggakan air yang selama ini mungkin agak ada, kami berikan toleransi untuk menghindari pemutusan, tetapi tetap juga kami harapkan para konsumen tetap melakukan pembayaran air tepat waktu. Itu aja yang bisa saya tambahkan, dan mungkin di sini juga kami dari manajemen berusaha untuk meningkatkan pelayanan kami ke depannya kepada masyarakat. Walaupun kami sadari kami tidak menutup kemungkinan kami bukanlah sesempurna
seperti kita ketahui, kita semua di sini nggak ada yang sempurna, dan kami sangat apresiasi atas masukan-masukan yang dapat diberikan dari rekan-rekan pers. Untuk mari kita sama-sama memajukan Kota Siantar ini. Di sini kami dari segi pelayanan air minum. Itu yang mungkin saya sampaikan tambahan saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Berliana. Dikit tapi menggigit. Artinya sebagai pemaparan yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Dirut, memang kalau kita lihat daripada statistik yang ada di sini, Pak Dirut, cukup luar biasa penurunannya. Persoalannya itu tadi yang tidak menggunakan air bersih sekarang adalah yang tadi payung hukumnya ya Pak. Jadi payung hukumnya tadi sudah disebutkan Permendagri nomor 71 tahun 2016. Kemudian ada SK Wali Kota, Peraturan Wali Kota tahun 2020 per Desember. Kemudian mengenai ya nomor SK Wali Kotanya nomornya 690. Nanti dicatat Pak. Ya, kebetulan tidak kita hafal. Betul kita hafal Pak Eka. Nanti dikasih apanya? Nomor yang lengkap ya. Ya, lanjut. Kemudian untuk mengenai rekening air yang diputus, dibebankan tunggakan sama pasang baru. Jadi memang peraturan direksi untuk yang diputus melebihi dari 60 hari itu akan dikenakan sambung kembali baru ditambah tunggakan. Sambung kembali baru itu maksudnya sambungan barunya sama dengan pasang baru 1.500.000 ditambah tunggakannya. Nah, kalau pertanyaannya kenapa saya harus membayar tunggakan? Karena semua itu sudah dibukukan, dicatat di laporan keuangan yang sudah diaudit BPKP. Manakala 500.000 itu tadi tidak terbayar, berarti terbuka catatan itu terus di laporan keuangan. Sehingga kami sekali setahun itu diaudit sama BPKP, sama konsultan akuntan publik. Mereka akan mempertanyakan kenapa dia sambung terbuka kembali, tetapi tunggakannya tidak terbayar. soalnya gini Bu, kalau soal itu tadi ada istilah negosiasi, karena nggak semua merata Bu. Dengan hukuman yang diterima terhadap pelanggan tidak merata, itu yang terjadi di lapangan. Ini gimana Bu? Gini Pak, untuk persoalan ini nanti kita bicarakan setelah pelaksanaan kegiatan ini. Karena waktu juga, karena ini mau maghrib. Mungkin itu secara pribadi nanti disampaikan, mungkin bisa diskusi lebih lanjut lagi. Oke, Bu silakan Bu. Ya, jadi itu ya Pak ya, secara ketentuan dan peraturan memang sudah ada mekanismenya, tapi ini karena memang waktu kita terbatas juga, nanti Bapak mungkin bisa secara personal lah untuk ke kantor, karena memang secara peraturan dan ketentuannya sudah ada mekanisme yang nggak boleh kita langgar. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, memperjelas sama Bapak, karena nggak mungkin kita sampaikan di sini, Bapak datang ke kantor saja. Itu aja ya. Saya terima kasih. Oke, terima kasih. Ada penjelasan segala karena waktu juga. Tadi sudah berbagai pertanyaan dijawab oleh Pak Direktur sama Bu Dirut. Ini karena waktu sudah 6:30 lagi maghrib. Apapun yang menjadi pertanyaan dan apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan nantinya, ini akan kita tindak lanjuti ketika jam kantor besok. Secara otomatis itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan secara personal untuk menambah pemberitaan pemberitaan pada hari ini. Tapi jangan ambil-ambil kayak gini dan ya enggak lah. Ya. Personal, maksudnya personal. Jadi kalau katakan ada itu mengenai pertemuan kita ini mungkin puas dalam pertanyaan-pertanyaan ataupun apa yang disampaikan oleh Pak Direktur maupun Bu Direktur ini akan kita Jujur Pak, puas Pak. iya, karena kebetulan kita bukan alat pemuas. Jadi kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami serahkan mic ini kepada pembawa acara agar acara segera ditutup. Kawan-kawan, senior, teman-teman, terima kasih sekali buat acara ini. Kita alhamdulillah 100% hadir. Kemudian
yang menjadi catatan kita ini, tujuan penetapan beban ini adalah untuk mendorong pelanggan menggunakan, yang tidak menggunakan supaya menggunakan. Tadi ada 20.000, artinya potensi itu jika yang tidak menggunakan itu menjadi dikenakan beban tetap, nah itu sudah menambah pendapatan. Yang kedua, perlu kita catat juga dan kita kawal. Ini tadi ada pernyataan yaitu berusaha meningkatkan pelayanan. Ini kan janji yang harus kita kawal sebagai media sehingga kita benar-benar pada posisi berpihak pada masyarakat, tetapi perusahaan ini bisa tetap berjalan. Saya kira itu. Ini Pak, yang 20.000 itu yang menjadi pelanggan bisa datanya kasih orang mana tahu kami bisa. Ya, besok. Udah dibilang besok. Nah, saya kira itu sekali lagi itu menjadi poin kita dalam ini. Terima kasih. Saya kira teman-teman supaya kita ini kita tutup. Sekali lagi kepada Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu terima kasih, kepada semua staf dari Ibu terima kasih, dan kepada teman-teman wartawan. Setelah ini nanti ada ya, kita nanti sekalian tanda tangan, ada yang dipersiapkan. Kita semua sebelum kita pergi kita berikan apresiasi dulu kita semua. Ya, terima kasih yang tanda tangan. Ya, di sini mungkin satu-satu lah ya kita. Satu-satu. Kasihnya nanti sambil keluar. Satu-satu. Biar apa?